kesiapan diri itu penting banget sebelum kita ada dalam dunia showbiz, apalagi ada di TV. Karena itu bisa jadi bumerang buat kita sendiri kalau kitanya belum siap. Menurut gue menjadi magician dimanapun itu susah sih. Gibah Magic. Yo guys, welcome back lagi di Gibah Magic bersama gue Darius Drew, the Game Master. Hari ini magician-nya cewek lagi. Kalau kemarin cowok semua, sekarang cewek lagi, gantian kita. Dan dia juga merupakan salah satu magician cewek yang sudah sering mundar-mandir di pertelevisian Indonesia. Gue yakin harusnya sebagian dari kalian yang ada di sini tahu dan kenal sama dia. Gak lain dan gak bukan, dia adalah Jennifer Aiko. Hai everybody. Hi everyone. Jen, apa kabar? Baik. Lu gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Sehat anak, Jen? Sehat semuanya, sehat puji Tuhan sih. Sehat semuanya, mantap. Ada pokoknya. Gokil. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Jen. Thank you udah mau datang di Gibah Magic. Kita mau menginterview, mau cari tahu siapakah Jennifer Aiko sebenarnya. Siapa tuh? Siapa? Nah, Yo. itu dia makanya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, buat kalian para pecinta Gibah, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe dan juga komen di bawah ya. Gue pengen denger kira-kira ada pertanyaan apa atau mungkin magician mana yang pengen kalian ajak lagi di sini. Oke, Jan, are you ready? Ready. Mantap. Jan, lu tuh mulai suka sama sulap atau mulai tahu sulap itu dari kapan sih sebenarnya? Oh, kalau mulai suka sulap sih sebenarnya dari tahun 2000-an waktu The Master tuh ya. Gue nonton sulap cuma dari TV doang. Waktu itu gue masih di Padang sih. Oh, oke. Masih SMA tuh kan ya. Gue kenal sendiri ngelihat secara dari 2008 sih sebenarnya. Itu pertama kali gue ngelihat sulap di depan mata gue gitu. Oke. Waktu ceritanya di kampus ada bazar, ada yang buka toko sulap. Terus gue lihat, kok lucu ya, kok unik ya, kok bisa ya, gitu. Nah, disitulah gue pertama kali beli alat sulap. Habis itu akhirnya jadi main ke toko sulap, ikut forum. Waktu itu ada forum namanya Minds. Oh iya, tahu. Master. Udah, kayak gitu-gitulah 2008 start awalnya. Itu 2008. Toko sulapnya siapa yang buka waktu itu? Oh, Michael Wong yang The Master awal-awal juga kan? Iya, Michael Wong betul. Udah. Bentar, dia desain interior kalau nggak salah deh. Nah, gue psikologi. Udah deh dari situ kenal, main bareng, dia kenalin gue ke toko-toko sulap kayak gitu. Nah, dari pertama kali abis ketemu sama Michael Wong, terus lu pertama kali kan tadi lu bilang lu beli alat sulap pertama kali di bazar itu kan? Iya. And then, inget gak alat apa yang pertama kali lu beli waktu itu? Sebenarnya alatnya ada beberapa ya. Kayak tamtip ya, ngilangin silk doang. Oh ya, terus oke. Size surprise yang 1, 2, 3. Yang mana yang paling gede? 5. Salah, gede itu S. 2, 3 kecil. Terus top smoking kayak gitu sih. Sebenarnya itu benar-benar magic toys banget. Tapi di situ awal mula gue benar-benar interest sama sulap gitu. Akhirnya dari situ lu belajar kemana? Lu belajar sendiri kah? Ngulik-ngulik sendiri atau gimana? Lebih banyak sih nongkrong di toko sulap ya sebenarnya ya. Jadi deket kampus gue itu ada Citraland. Depannya shop. Ya. Kan? Terus ada yang di Semanggi juga. Ada yang di deket daerah-daerah Greenfield, Green Garden gitu juga dikenalin sama si Wong. Ya. Banyak lah main-main ke toko sulap gitu. Jadi hopping dari toko sulap satu ke toko sulap lainnya ya, belajar di sana, ketemu magician di sana. Betul. Nah, waktu itu kan apa yang membuat lu akhirnya berpikiran, kan lu ambil apa tadi, psikologi kan? Lu ambil psikologi kan? Ya. Oke. Apa yang akhirnya membuat lu berpikiran, udah gue jadi pesulap aja deh gitu. Kenapa gak jadi psikolog beneran atau apa? Kenapa malah jadinya pesulap?
Oh, sebenarnya gue nggak pernah kepikiran gue jadi pesulap sih. Jadi awal mulanya itu semua dari interest doang. Dari kayaknya ya, dari rasa penasaran, jadi ngumpulin alat, jadi main di tongkrongan gue. Asik, Dan tongkrongan. 2011 gue dapat broadcast di BBM, waktu itu masih zaman BlackBerry ya. Dapat broadcast kalau dicari host untuk acara. Ya. Tahu nggak siapa yang nge-broadcast itu? Iya bener. Dan gue ngerasa mungkin gue harus coba. Waktu itu jadi host kan bro, audisinya kan. Ya, actually kita nyari magician cewek, cuman kita sadurin nih, kita bilangnya host. Oh, ya waktu itu gue ngerasa, maksudnya di tulisannya kan cari host, jadi gue gak kepikiran gue jadi pesulap gitu loh. Casting kan, gue pinjem Kak Dwi itu yang waktu itu kerja di Corbusier Shop yang di Citra. Ya. Minta izin sama Om Halim waktu itu, Om pinjem Kak Dwi ya, karena gue gak tahu jalan kan dulu, gue naik taksi, gue ke Trans sama Kak Dwi berdua, ikut audisi, dia temenin gue. Terus akhirnya di situ orang transnya kaget, oh lu bisa sulap juga gitu. Akhirnya gue masuk lagi audisi yang kedua, akhirnya masuk lagi audisi yang terakhir, ya udah deh kepilih. Dan ternyata gue dijadiin pesulapnya di acara itu. Exactly. Betul ya. Satu apa ya? Batu loncatan iya, tapi satu jebakan buat gue juga iya gitu. Karena kenapa gue bisa ngomong begini? Karena awal mulanya terlihat manis gitu loh. Jujur, gue di situ jadi bizaris. Lo masih ingat gak sih? Ingat. Jadi gara-gara magic itu ada 3 pesulapnya, satunya mentalis, satunya illusion, satunya lagi bizaris, which is itu gue. Sedangkan gue apa itu bizaris? Cuma cewek yang hobi ngumpulin alat sulap, main di tongkrongan gue dengan fun-nya gitu loh. Gue gak pikiran gue jadi. Nah, waktu itu partner gue bilang, oh tenang, nanti kita akan sediakan konsultan. Wes. Ada konsultannya. Konsultan ya. Tapi makin ke situ, makin tiap episode jadi 3-3-nya rebutan mainan ya. Dan gue ngerasa, aduh kalau gue ngelihat video gue yang dulu itu ya, gue ngapain coy? Gue ngapain sih di situ gitu loh. Anda, ya. Anda di sana ini dulu belajar nyuri emas, ya. Iya, itu juga tuh. Main pickpocket, nggak tahu lah, gue cuma mengikuti alur doang. Nah, disitulah jujur, pertama kali gue kenal dunia entertain. Disitulah, di acara itu. Di acara itu akhirnya, ini gara-gara magic itu. Dari situ udah selesai itu acara, cuma setahun kalau nggak salah gue dikasih program sendiri, Drew, sama Trans juga, Magic Holiday, sama Pak Tarno, cuma 5 episode apa 6 episode gitu. Cuma gue berdua sama traveling sambil doing magic. Oke, lu berdua sama Pak Tarno, waktu itu jalan sendiri tuh? Jalan sendiri lu? Iya, nggak ngajak partner lu? Oh enggak. Memang karena transnya maunya cuman gue sama si Pak Tarno gitu. Jadi dikasih programnya berdua. Udah abis dari situ terdengarlah ada The Master Season 5. The Master Season 5. Abis udah dari The Magic Holiday itu, ikutlah gue audisi The Master Season 5. Dan gue ikut itu audisinya berdua sebenarnya. Couple. Mau jadi couple waktu itu. Ternyata waktu di hari audisi itu, Master DC suruh gue, pas gue udah perform ilusi gitu ya, coba Jennifer, pernah perform, bisa main interaktif, main mental, bisa. Ya udah coba main. Udah akhirnya gue nggak ada persiapan apapun dulu. Di situ gue akhirnya main magic menu. Lu tau nggak sih yang pilih makanan, tebak itu kan mainan. Please lah, come on man, itu mainan terus. Gak punya persiapan apapun, gue bikin itu versi gedenya. Gue mainin itu di audisinya, karena semasa main kan. Udah selesai dari situ, Master panggil gue sama partner gue keluar tuh, kita ngomong bertiga tuh deket luar studio lah. Dia bilang, kalau mendingan Jennifer itu sendiri,
Karena dia berdua sama lu, dia ngomong sama partner gue gitu, lu akan terlihat seperti asisten terus. Padahal dia ini pesulap. Jadi di situ gue ngerasa kayak, wah, gimana nih? Gue disuruh memilih antara partner gue atau karir lo sendiri. Ya. Akhirnya gue mikir, gue pulang, gue galau, gue mikir, gue doa. Akhirnya gue bilang sama master, ya udah, karena masa waktu itu suggest gue jadi mentalis, Drew. Di saat itu mentalis cewek yang masih ada gitu ya. Mungkin dulu sebelumnya, di master sebelumnya ada, tapi mungkin udah nggak kelihatan lagi. Nggak lanjutin. Bilang, kalau lu mendingan jadi mentalis aja gitu. Akhirnya gue untuk, ya udah master, nggak apa-apa gue sendiri, tapi tolong please ajarin gue, bimbing gue, karena gue bener-bener nggak ngerti sama mentalism. Terus dia bilang, ya udah, akhirnya gue memisahkan diri dong dari partner gue. Kerja di situ. Jadi partner gue kayak mungkin ngambek atau marah kali ya, gue tinggalin. Ya udah deh, panas dari situ. Itu akhirnya itu salah satu titik momen di mana akhirnya lo another next level lagi of karir lo dong berarti. Iya, benar. Dan sebenarnya gue nggak tahu apa mungkin gue sebenarnya gue kalau pikir positif ya, Tuhan banyak banget ngebukain gue jalan tanpa gue minta dengan susah payah. Tapi mungkin makanya ini penting banget, kita harus bahas sebenarnya nih buat yang nonton juga. Kesiapan diri itu penting banget sebelum kita ada dalam dunia showbiz, apalagi ada di TV. Karena itu bisa jadi bumerang buat kita sendiri kalau kitanya belum siap. Iya, benar. Gue merasa gitu loh. Gue menjadi seorang pesulap karena proses dan tuntutan dari TV yang membuat gue banyak belajar akhirnya. Dan sebenarnya lebih bagus kalau kita belajar dulu. Kita banyak show ahli dulu, baru ketika ada di TV kita udah nggak malu-maluin. Lu ngerti kan maksud gue, Bro? Kita udah langsung cek banget gitu loh. Kita udah prepare duluan lah ya, baru. Bener. Dan gue merasa dalam karir gue banyak melakukan kesalahan dalam dunia sulap sih. Jujur aja gue ngomong. Karena ketidaksiapan diri gue itu tadi. Contohnya di Neo Gara-Gara Magic. Gue ngerasa gue main apa sih? Menan close up semuanya gue jadiin bizar gitu loh. Iya. Actually lu pas di Neo Gara-Gara Magic, lu juga sempat mengajukan bahwa lu itu ilusionis kan? Sebenarnya kan, hadir ya kan? Di situ sebenarnya. Passion gue di ilusi gitu. Nah, waktu di The Master itu, kejadian ini terulang lagi gitu. Seolah-olah ini karma gitu kan. Mentalis, sedangkan gue juga tidak ngerti apa itu mentalism. Tapi dengan itu untuk master mau ngelit gitu ya. Jadi gue 3-3an tuh sama Paul de Brazo sama Win S. Monte. Kita 3-3an suka ke rumahnya master, suka ke studio hitam putih. Kita pokoknya ngintilin master gitu loh. Subuh deh. Jadi intinya kita minta dibimbing gitu loh, minta diarahin. Karena kan master yang maksudnya yang punya acara gitu loh. Nah udah di situ gue banyak belajar. Barulah gue belajar mentalism sambil gue performing di TV live lagi. Kanan gue nggak punya asisten, gue nggak punya apapun gitu loh. Ya. Dan kayaknya juga ya, Indro ya. Gue nggak tahu di kafe mana Duren. Kayaknya waktu itu gue pernah ngobrol sama lu. Gue mesti gimana nih, Indro? Prediksinya kalau gimana? Pokoknya lu lihat kan, gue ribet banget kan. Ya. At that time masih bukannya ribet apa ya? Mungkin waktu itu karena lu gak tahu lu harus ngapain, lu jadi panik gitu kan. Gue harus ngapain gitu. Karena gue gak ngerti apapun gitu. Ya. Keluar dari The Master, ya gitulah. Nanti lah gue lanjutkan lagi. Oke, keluar dari The Master, akhirnya gue ingat lu akhirnya diminta lagi untuk ikut another ajang kompetisi sulap lagi, yaitu The Grandmaster Asia. Oh iya, itu baru sih sebenarnya 2 tahun 3 tahun yang lalu ya. 2 tahun 3 tahun yang lalu. And then di situ lagi-lagi lu bukan jadi ilusionis, tapi lu malah jadi escapologist. Ini gimana nih? Ini gimana unsurnya? Karena itu juga tuntutan dari pihak kitanya gitu loh, dari pihak stasiun TV, dan ya pokoknya gitulah. Dia minta sesuatu yang ekstrim. Dan which is gue tuh cewek, itu akan lebih gimana gitu. Ya udah di situ
while doing the magic on TV gitu loh. Lagi-lagi gue begitu lagi gue kena, gue nggak tahu ini gue mesti bilang ini jebakan atau gue harus bersyukur. Iya. Sebenarnya gue bersyukur, pengetahuan gue bertambah terus karena banyak tuntutan. Karena kan kita kalau jadi entertainer kita harus fleksibel, bener nggak sih? Benar. Salah satunya itu sih. Perform apapun kita akan usahain yang terbaik pasti. Ya udah di situ gue jadi eskapologis. Artemus yang sudah menolong gue dan tim trilogi. Nah, ngomongin soal trilogi ini menarik. Kita sama-sama tahu bahwa dulunya lu saat dekat sama timnya Neo gara-gara Magic gitu dan teman-teman, kita kan nggak terlalu dekat sama trilogi, ya kan? Kita tidak terlalu dekat sama trilogi. Lalu apa yang membuat dan bagaimana ceritanya sehingga akhirnya Jennifer Aiko bisa jadi dekat dan CS banget nih sekarang nih sama trilogi Magic Factory ini? Sebenarnya jujur ya, gue dulu tuh kan gimana ya, katro kali ya. Gue waktu gue ikut Neo gara-gara Magic itu, gue bahkan nggak tahu apapun politik yang Magic. Yang di luar gue ini gitu, ngerti nggak lo? Gue kayak anak yang polos aja gitu. Gue nggak tahu ada komunitas apa gue nggak tahu. Gue cuman cewek yang suka hobi sulap, masuk audisi di program TV, punya partner, cuman itu doang. Jadi gue tahu nih drama-drama di luaran sana ya kan. Kapan kita jadi gimana lama-lama nih? Iya, memang gibel. Ada selek-selekan atau ada ketidaksukaan antara satu sama lain. Dan sebenarnya gue deket sama trilogi itu awal mulanya dari The Master. Oke. Karena gue kan memisahkan diri dari partner gue nih. Gue jadi mentalis, tetap jadi illusionist. Kan? Ya. Dan gue gak suka sama gayanya, jujur. Yang mana nih? Karena ya partner gue itu. Damn! Oh, partner lu. Oke. Sip. Terus? Di panggung dia bilang waktu itu kan, gue minta tolong sama siapa ya? Pokoknya ada asisten comotan gue lah. Oh, Hosni ya? Hosni. Itu si partner gue yang songong itu, ya kan? Dia bilang, lu asistennya Jennifer Aiko ya? Bilang sama bos lu, mendingan mundur teratur aja. Sombong nggak menurut lu tuh? Sengak nggak dia ngomong? Waduh. Bilang, wah gila nih, bener-bener. Maksudnya ngerendahin gue banget. Gue tahu lu lebih lama pengalaman dari sulap dan lain-lain, tapi lu jangan gitu juga dong, gitu loh. Dalam hati lu suruh gue mundur teratur, gue akan bikin lu mundur berantakan. Ya. Jadi, goals gue bukan jadi the winner di The Master Season 5, tapi goals gue adalah lu harus keluar duluan daripada gue. Dan kejadian. Puji Tuhan. Gue keluarin duluan daripada gue. Dan waktu itu dia tuh head to head waktu mau dibuang, head to head sama OG kalau nggak salah deh. Itu gue di belakang panggung ya, sama si Bo, walaupun belum terlalu kenal ya. Gue tuh kayak, aduh, itu aja tuh gitu. Ya. Dan akhirnya dia jeblus gitu kan. Terus abis dari The Master kan, karena kita anak baik dan penurut dan tidak banyak gaya. Nah dari situ kan banyak job bareng, syuting bareng. Kayak misalnya Asli Kena Jebak, gue Romedal sama Bo. Terus mereka banyak yang bareng, gue selalu support kalau trilogi ada open stage, Halloween lah, atau misalnya buka puasa bareng. Sama mereka yang kayak gitu, gue selalu ngebantuin, gue selalu ada gitu loh. Nah dari situ sih sebenarnya mulai deket dari trilogi kayak gitu. Ya, akhirnya sampai sempat dibantuin di handle kalau lu show segala macam disupport juga ya sama mereka ya. Iya, apalagi yang grand gitu yang berbahaya ya, karena mau sama siapa lagi men, nggak ada tim di Indonesia di mata gue ya, nggak tahu kalau di luaran yang gue nggak tahu. Menurut gue trilogi udah paling the best, udah paling profesional, lu paling safety, mereka tahu apa yang mereka lakuin. Yang paling gue suka dari trilogi itu adalah nggak ada kayak kita sama tim kita tuh friend, ngerti nggak sih lo? Yeah. Kayak brother gitu loh, brother sister gimana sih, makanya gue panggil mereka boy gitu. Bukannya kayak lu itu asisten gue, lu tuh di bawah, enggak kayak gitu di trilogi. Jadi kita semua tuh satu gitu. Itu yang paling gue suka. Ada respect-nya, kekeluargaannya dapet gitu ya.
nggak ngerendahin sih. Kita padahal mungkin yang dalam trilogi semuanya lebih tua dari gua loh, gitu loh. Apalagi Abah. Abah. Hormat dulu nih Bang Kaloy. Ya, Bang Keloy, Abah luar biasa. Anyway, Abah udah ganti rambut loh sekarang. Foto kalian itu dia udah jadi rambutnya warna putih Iya. dan jadi cepak. Mesti ketemu Abah. Mesti ketemu Abah. Corona nih. Iya nih, semoga ntar kalau udah beres corona kita udah bisa hangout dan ini lagi lah ya, berkarya bareng lagi lah ya. Jan, menjadi magician wanita di Indonesia, menurut lo pribadi susah nggak sih survive-nya? Menjadi magician wanita di Indonesia? Di Indonesia lagi. Menurut gue menjadi magician dimanapun itu susah sih. Karena menjadi magician itu nggak gampang. Ya, jelas. Jadi, apalagi bertahan di industri yang langka. Ini seni sulap ini menurut gue nggak seperti seni musik. Nggak kayak musik yang di radio lo bisa denger musik, di mana-mana semuanya musik gitu. Sulap itu orang masih pikir itu tabu ya. Nggak semua acara itu mau masukin sulap ke dalam listnya. Benar. Dan harapan gue sebenarnya semoga suatu hari nanti orang tuh anggap sulap itu adalah kebutuhan seperti musik. Semoga. Amin ya. Amin. Gue mengamini itu biar kita dapat job. Bukan side dish gitu, tapi kita main dish. Semoga lah ya suatu hari nanti gitu loh. Gue susah sih sebenarnya jadi pesulap dan mau bertahan di dunia sulap itu susah. Lu harus punya konsistensi, mental lu harus kuat karena ini bukan dunia yang gampang gitu. Karena ini pelakunya sedikit. Yeah. Apalagi udah banyak pensiun juga gitu ya kayak Master Ded gitu. Tapi banyak juga yang baru-baru yang bagus-bagus gitu kayak Rihanna. Terus Kadem juga sampai ke America Got Talent. Menurut gue kayak tahun-tahun sekarang ya 1-2 tahun belakangan ini dunia sulap itu lagi booming-boomingnya. Chin Lim, Eric lah, EGT juga. Jadi dan belajar itu bisa di mana-mana, Andrew, ngerti nggak sih? Kayak di YouTube sekarang lo, bahkan di TikTok banyak banget yang kayak ngajarin sulap lah, bikin tutorial dan lain-lain. Pokoknya gampang deh, lo mau belajar sulap udah tinggal tek. Kalau dulu, gue kebayang banget. Aduh, mau cari toko sulap aja, mau di mana, mau beli alat aja, mahal banget gitu. Sekarang kayaknya nggak tahu ya, gue merasa dunia men-treat sulap itu seperti murahan. Jujur aja nih. Oke. Menarik. Kenapa lu bisa berpandangan seperti itu? Karena gue nggak ngelihat ada apresiasi dari pesulap. Ini mostly ya, gue ngomong bukannya berarti semua yang nonton kayak gini. Tapi kebanyakan, gue ngelihatnya pesulap sendiri nggak bisa ngehargain sulap. Apa yang dia lakuin. Apa yang dia pelajari. Iya. Dan begitu penontonnya masih menganggap sulap itu kayak sesuatu soal matematika yang harus lu pecahin gitu. Karena cuma nonton terus bilang wow, itu kayaknya dia bego gitu. Banyak penonton yang kayak gitu. Bahkan teman-teman gue 1-2 orang atau saudara gue ada juga yang kayak gitu, ngerti gak sih? Even saudara lu sendiri, oke. Jadi dia nggak ngerasa sulap itu untuk dinikmati. Tapi dibohongi saat kita melakukan itu gitu. Nggak tahu apapun motifnya, tapi gue yakin di luar sana juga pasti banyak magician yang merasakan hal seperti ini. Dan kenapa gue bilang tadi sulap bukan? Karena ya itu udah terlalu banyak pesulap yang dulunya pesulap, tapi ujung-ujungnya jadi bikin tutorial. Ngerti nggak sih lo? Gue anti dengan tutorial sulap gitu loh. Kadang gue iseng juga gue cari gitu, ngerti kan? Maksudnya kalau gue cari tutorial how to doing this trick, how to. Tapi menurut gue kayak gimana ya? Nggak tahu sih, gue agak kurang nyaman sih sebenarnya dengan hal-hal seperti itu. Oke, apa yang membuat lu kurang nyaman dengan hal-hal kayak gini nih, Jan? Karena itu menurut gue, apalagi di Indo ya, orang Indo kalau nonton tutorial gitu, dia akan makin ngeremehin sulap. Padahal mungkin yang kita lakuin nggak itu triknya. Tapi udah image dia bahwa, oh semua sulap itu ada triknya. Padahal memang iya, benar. Kita pun mengakui, professional magician memang mengakui, ini bukan sihir, ini bukan jin, bukan apapun, ini semua trik. Iya kan, magic itu trik.
how making something impossible jadi possible gitu loh. Itu our job gitu loh sebagai magician. Cuman menurut gue dengan adanya tutorial yang menurut gue terlalu gampang, orang jadi makin ngenyein sulap. Menurut gue seperti sulap. Ngejahin sulap kayak oh itu pasti ininya tuh gitu. Kalau gue pribadi sih ada begitu-begitu di video gue tinggal delete komen. Karena menurut gue kayak gue nggak butuh hal-hal yang negatif seperti itulah. Tapi lu kan sering tuh nge-posting di Instagram, lu lagi main, ya kan gue perhatiin berapa postingan Instagram lu lagi sulap-sulap gitu. Ada yang ngomen kayak gitu juga? Ada. Pasti ada. Wow. Di setiap video sih, enggak di setiap video sih, tapi hampir di setiap video pasti ada 1-2 komen yang menurut gue kayak nggak penting gitu loh, dan gue akan delete aja ya, ya benar-benar gak usah diwaro yang gitu aneh. Ya ngapain gitu loh. Bahkan pernah ada satu kejadian ya, dia komen apa gue lupa deh, terus gue delete, terus kayak nggak seneng gitu. Dia yang sama pakai account ceweknya. Hah? Kan? Itu niat banget. Gue buka profilnya, oh pantesan dia komen begini. Ternyata foto pertamanya itu adalah foto sama si cowok yang tadi gitu. Ya ampun. Gitu loh. Iya. Niatnya netizen tuh dengan segala keajaibannya, ya sudahlah ya. Kita juga nggak bisa apa-apain ya. Followers gue kan nggak seberapa ya, jadi kalau masih ada 1-2 komen gue masih bisa delete ya. Gue nggak kebayang kalau misalnya kayak followersnya yang udah juta-jutaan gitu, kayak Princess Syahrini yang Ayu Ting Ting gitu, mungkin udah kayak udahlah gitu kan. Abis ngepost juga kagak dilihat lagi kayaknya sama dia. Udah kayak matiin kolom komentar aja gitu. Ya. Jan, sekarang ini kan ya kita sama-sama tahu lah ya, mau show sulap lagi secara off air agak sedikit lebih sulit karena kondisi pandemi dan segalanya kayak gini gitu. Dan mulai beralih ke sulap-sulap virtual segala macam. Nggak ada kepikiran pengen bikin your own virtual show gitu? Belum sih, jujur. Kalau gue belum sama sekali. Tapi memang kemarin itu ada tawaran. Wah. Bukan my own virtual show, bukan, tapi maksudnya doing virtual show ada. Sebenarnya selama COVID kemarin itu gue sempet show sama salah satu produk. Bir Bintang kemarin itu nongkrong virtual nongkrong bareng Bir Bintang, itu gue juga mainnya kayak gini gitu loh. Online virtual kayak, gitu ya. Itu bikin video di Instagram aja, ya kan. Makanya gue kadang keselnya adalah aduh enak orang kalau komen itu emang gampang. Oh iya. Lakuin hal yang lebih baik daripada orang yang kita komenin itu mungkin susah ya. Yeah. Kalau menurut gue gitu loh. Jadi ya gitulah, males gue. Nanti gue jadi kemana-mana nih mulut gue nih. Jan, tapi lu udah lama nih nggak apa ya istilahnya ya. Terakhir tuh nongol di TV berarti The Grandmaster Asia. Iya. Enggak. Ada lagi setelahnya. Magic Comic. Oh ya, Magic Comic. Iya, Magic Comic. Lu nggak kangen? Kenapa? Lu nggak kangen pengen punya acara Magic lagi gitu, kayak dulu? Kangen banget. Waduh. Ada rencana mau planning sebuah acara-acara TV lagi atau gimana? Kalau untuk TV sih belum ya, apalagi keadaan lagi begini. Tapi memang kemarin itu ada yang nawarin gue untuk bikin project di YouTube. Oke, YouTube ya. Kenapa sih lo nggak di YouTube kok? Gitu. Ada yang mau ngebimbing gue gitu. Terus? Ngebantu gue di awal. Tapi memang ya begitulah, Drew. Gue karena COVID gini ya, yang namanya bikin konten pasti kan harus keluar rumah kan. Sedangkan gue nih sekarang bener-bener stay at home. Ngerti gak sih? Gue gak akan keluar rumah kalau nggak bener-bener penting banget. Nah, ini gue masih gantung nih. Masih gantung banget. Orangnya juga mungkin nungguin gue kayak, ini si Aiko mau gak sih? Gitu loh. Kan gue bilangnya ya, siap, gue akan bikin konsep. Tunggu, gitu. Oke. Tapi gue pikirkan karena menurut gue COVID begini itu banyak yang tertunda.
Ya, banyak banget. Ya, cobalah nanti gue harus banyak bertapa dulu kayaknya ya. Apa yang harus gue lakukan? Jangan-jangan Anda akan memasuki fase yang kayak kemarin lagi. Ayo, udah saatnya bikin ini. Aku belum tahu apa-apa. Iya pasti, karena yang waktu itu nawarin gue bikin YouTube itu adalah dia bilang, nggak apa-apa, gue tahu, gue ngerti lo takut COVID, bla 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 bla, kita akan ikutin protokol kesehatan, kita udah ada kameramen, bla 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 bla. Nanti kalau mau sekali syuting itu buat berapa episode gitu. Nah, ya, bisa juga sih ngakalin gitu. Kita seperti itu, udah ada permintaannya seperti itu. Jadi gue mikirnya kayak, wah gimana nih, ini belum jalan aja udah begini, apalagi nanti kalau udah jalan, amin-amin banyak viewers dan lain-lain, pasti akan semakin... Ya, semakin di-push. Nah, makanya, jadi tunggu dulu lah. Memang harus di hold, mau nggak mau gue sekarang cuma bisa main sulap itu di sosmed gue sendiri, sementara. Sementara, Karena tapi Mas... gue yang post, terserah gue apapun, mungkin nggak sama tim-tim yang lain dulu gitu loh. Karena gue belum bisa bener-bener rutin ya. Kalau menurut gue kayak gitu. Ya semoga sih COVID ini semakin membaik lah. Ini udah berapa bulan cuy? Ini udah setengah tahun. Iya, udah setengah tahun. Udah setengah tahun. Ya berdoa saja lah. Memang jujur ya gue terlalu parno juga sih sama COVID begini. Ya secara kan gue punya Iya, baby punya ya. anak. Ya benar, exact. Khawatirin gitu loh masa depannya. Kalau gue sendiri mah, ya apa lah mati ya udah gitu loh. Tapi memang gue pelan-pelan mau ngebuka diri sama COVID sih. Wih! Amit-amit ya. Anda membuka diri jangan sama COVID-nya. Aduh, bahaya ya. Maksud gue kayak, gue juga bilang, Jen, lu jangan terlalu kayak gitu. Life must go on, man. Lu gak bisa di rumah terus kayak gini. Ya. Even gue ke pasar ya, namanya ibu-ibu ya kan, mau beli bahan masakan, ya itu gue suruh karyawan gue, ngerti gak sih? Astaga. Ya memang orang harus keluar rumah, ngerti kan? Iya, benar. Pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Nah, gue mau mencoba itu nih. Baru kemarin loh, 2 hari lalu gue ngomong sama keluarga gue pikir kayaknya nggak boleh juga begini nih. Ini new normal bakal lama banget. Ini COVID bakal lama. Jadi nggak akan efektif kalau gue begini terus. Memang harus pelan-pelan gue, ya udahlah keluar, yang penting ikutin protokol, yang penting pulang gue bersih-bersih dan lain-lain. Ya, mungkin gue akan mencoba itu, lalu mungkin terjadilah project YouTube gue, ya kan? Amin. Kita tunggu. Gue penasaran juga sebenarnya karena mostly hampir semua magician lari ke YouTube. Nah, Jennifer Aiko belum ada kelihatan. Nah, mungkin di sini titiknya kali ya. Kita tunggu saja kalau gitu. Aja lah pokoknya. Ya. Jen, lu pas ini kita ngomongin sedikit cerita tentang yang tadi lu jadi eskapologis ya. Iya. Gue kebetulan waktu itu kan ada di sana juga. Gue ngelihat proses lu main ketika lu main segala macem. Boleh cerita nggak sih sebenarnya waktu itu apa yang lu rasain ketika lu main jadi eskapologis? Ini kan beda banget nih. Kalau mental oke lah, mentalis paling salah nebak. Ya kan, paling salah nebak. Lu jadi bizaris ya udahlah paling gimmicknya nggak jalan gitu. Tapi being escapologist ini kan risking life. Benar banget. Dan makanya ya, gue setuju banget ya. Kayak kata si Bo bilang, lo jangan meng-underestimate sebuah sulap, apalagi lo belum pernah ngelakuin itu gitu. Karena kayak dulu, gue ngelihat orang main mental, bosen ya, kebanyakan ngomong gitu. Tapi sekarang ngelakuin itu dan gue merasa fun. Itu juga dulu gue ngelihat oge, mungkin nggak cuma oge ya, gue ngeliat orang main sulap, koprek, borgol, udah selesai, mau dia digantung, dibalik, mau dibakar, mau diasepin kayak, mau diapain kayak, ditabrak apa, menurut gue kayak, cuma gitu doang gitu. Itu di hati kecil gue, mungkin karena gue nggak tertarik, pertama, dan yang kedua, gue nggak pernah ngelakuin itu. Maklum, sama kayak tadi gue bilang, gue ngeliat orang main mental, aduh bosen ya, boring, kebanyakan ngomong gitu. Sama, jadi pertama kali gue disuruh main escape, itu gue ngerasa kayak, gue mesti ngapain ini? Banyak banget yang harus gue latih dalam diri gue harus, kalau misalnya yang main milken, gue mesti latihan nafas, gue mesti latihan fisik gue, digantung kebalik, gue mesti latihan sit up, dan lain-lain. Ini nggak cuma seperti apa yang lu lihat 3 menit, 5 menit, atau 8 menit di TV. Iya.
Ngerti gak sih? Ini udah banyak banget preparationnya, banyak banget latihan. Lu tau gak sih, pertama kali gue masuk ke milk can, belum ada airnya, gue takut, Bro. Iya, because itu gelap, kecil, sempit gitu ya. Airnya gitu loh. Akhirnya latihan lagi, Mas, ada airnya tapi nggak dikunci. Takut, Bro. Aduh, gue kalau bayangin sekarang gue, aduh. You've been through that gitu ya. Lu udah ngelewatin fase itu. Iya. Nah makanya gue bilang ya, semua sulap itu amazing. Apapun aliran lu, gue percaya lu mempersiapkan itu dengan segenap hati lu, jiwa dan raga lu. Jadi please lah, sesama pesulap kita nggak usah ngomongin gitu, karena kita nggak pernah coba ngelakuin orang lain lakuin gitu kan. Iya. Pengalaman gue di The Grandmaster itu adalah memang pengalaman di ujung tanduk terus gitu. Selalu ada momen-momen ngerasa sebentar lagi gue mati nih. Waktu milk can, ini buat yang jeli aja nih ya. Milk can itu gue main di episode pertama. Yeah. Gembok gue yang di luar yang pertama itu nggak bisa kebuka, Bro. Lu tahu gue di dalam gue ngapain? Gue bilang, Jennifer, this is not funny. Kenapa gembok gue nggak kebuka ini? Gimana ini? Aduh, dan itu tuh bener-bener live kan, gak ada yang bisa tolongin gue. Dulu ngerti gak sih? Perasaan gue. Aduh. Gue kalau ngebayangin aja ya. Bahkan gue nonton videonya sekarang gue masih merinding, tau gak sih? Gila. Digantung kebalik, pakai stretch jacket. Ya, yang claw itu kan? Iya, talinya dibakar, di bawahnya dikasih spike. Ya. Itu naikin ke atas. Spike-nya belum masuk, belum countdown, belum apapun, belum dibakar talinya, baru gue dinaikin ke atas aja. Itu kaki gue ngelos, Bro. Gue bilang, wah gila nih. Wah, jatuh nih. Dan itu gue yakin yang sadar cuman Bo Vernon doang. Ya. Dan aduh, udah terlalu banyak lah. Pokoknya momen-momen gue kayak, wah udahlah gue udah nggak tahu lagi nih mesti gimana. Karena memang ini bukan escape magic ya. Bukan yang tiba lu muncul di mana. Itu juga salah satu efek yang bagus. Tapi itu kan jatuhnya mungkin seperti ilusi kali. Ya. Gitu. Kayak gue, itu kan escapology, sebenarnya pure escape. Audience bener-bener lihat lu during struggling sama bener-bener obstacle lu, ya kan? Bener-bener setiap detiknya nggak ada cut to cut, nggak ada lu muncul di mana, bener-bener pokoknya lu dari borgol, orang akan ngelihat lu terus gitu. Jadi menurut gue gimana ya? Jadi escape cewek, pengalaman yang menegangkan. Grandmaster Asia itu panggung yang spektakuler menurut gue. Gue nggak penting gue juara atau enggak, karena menurut gue di situ gue belajar banget, apalagi tentang hidup dan mati. Karena setiap kali gue pulang latihan, setiap kali gue pulang syuting, emak gue selalu nanyain gue, gimana tadi Jen? Besok main apa Jen? Besok gitu loh. Kayaknya gue bakal dengan seketika. Gue nggak fokus. Kalau gue nggak tenang gitu loh. Kalau gue panik, mungkin itu udah die kali. Iya, benar. Di luar sana masih banyak banget orang yang bilang, oh main escape cuma gitu doang. Wah, saran gue cuma satu ya. Yang ngomong begitu, sini datang ke rumah gue, nanti gue bawa lu ke rumah Oge, kita masuk ke dalam milk can atau gue gantung lu kebalik. Sebentar aja, 3 menit aja. Coba lu rasain itu. Walaupun lu jago bukan koprek gembok, tapi obstacle-nya dong, lihat dong gitu loh. Ya, kondisi psikologinya, obstacle-nya itu kan mempengaruhi semua ya. Bener, belum direndam pakai es batu ya kan? Aduh, itu disuruh H-1. Aduh. Cuman berasa ya itu ya. Bener-bener kuping sampai budek, hidung sampai sakit ya kan, kepala ini rasanya bener-bener, aduh, cuma Tuhan yang tahu deh. Pulang tuh dari sampai ke rumah gue nggak pakai AC, Drew. Nggak butuh AC. Masih menyerap di gitu loh. Pulang, minum jamu langsung biar anget badan kan. Dan orang masih itu airnya anget. Gue baca komen kayak, ini kadang orang terlalu jenius gitu loh, terlalu pinter. Suruh nyemplung, coba suruh nyemplung besok. Iya, makanya orang kalau nggak percaya sama sulap, nggak believe in magic, sampai kapanpun nggak akan bisa ngelihat magical. Menurut gue kayak gitu. Jadi percuma kita debat yang memang nggak interest sama sulap atau yang nggak percaya sama sulap. Mereka akan anti, nggak usah buang-buang waktu lu buat ngadepin orang kayak gitu. Ya, mending fokus sama orang-orang yang appreciate dan pengen nonton. Gue pun ngebuat video-video di Instagram ini, jujur gue sih nggak masalah dengan karantina ini ya, selama pandemi ini. Cuman gue kasihan dengan follower gue gitu loh. Karena kayaknya mereka pada
gerah kali ya. Kalau gue memang orangnya suka di rumah. Jadi gue memutuskan bikin short video di Instagram itu, setidaknya gue bisa ngehibur mereka lah. Dan gue pun ya ada yang gue kerjain lah setiap hari lucu-lucuan. Ya, benar. Jan, kalau seandainya nih, nggak tahu nih, lu sekarang masih terus akan melakukan escape, atau lu masih bisa menyebut diri lu escapologist, atau mungkin lu balik lagi jadi mentalist, atau mungkin jadi illusionist? Gue nggak pernah mengklaim diri gue sebagai seorang apa sih dari dulu, karena gue merasa ya gue magician gitu. Ngerti kan maksud? Paham. Kalau misalnya Kak Demian gitu kan, Demian sang ilusionis. Kalau Master DC kan mentalist. Kalau OG escapologist. Kalau gue between everything kayaknya ya. Karena I've been doing everything gitu loh. Dari gue pertama. Sebenarnya Andrew, gue pertama itu belajar close up tau. Ya, close up. Iya, gue belajar close up sebenarnya gitu loh. Belajar close up, akhirnya pertama kali gue manggung, gue main klasik. Nggak nyambung kan? Oke, dari close up ini klasik ya. Manipulasi semua. Ya kan, vanishing candle dan lain-lain. Ya, main manipulasi juga. Abis dari situ, barulah ke gara-gara magic, bizarris. Jadi close up, klasik, bizarre. Mental. Off-airnya main, iya, off-air tapi main ilusi. Abis itu ke The Master main mental. Abis mental, gue sekarang jadi escape. Escape, udah 6 berarti. Iya, jadi maksud gue kayak gue nggak pernah ngeklaim diri gue sebagai seorang apa. Gue adalah seorang magician. Udah, that's enough for me. Gantung klien mau yang grand, yang ekstrim, boleh, saya akan lakukan. Oh mau apa? Mau interaktif? Oke, kita bermain dengan spidol dan amplop saja, kita main mental ya. Oke. Jadi ini Jennifer Aiko adalah sepaket komplit, lo mau apa aja bebas gitu ya. Gue tinggal menyesuaikan. Luar biasa Jennifer Aiko. Aduh. Oke, Jan, it's fun to talk with you. Tapi ini kita udah ngobrol cukup panjang ternyata. Pertanyaan terakhir nih. Menurut apa yang bisa lo kasih buat magician Indonesia saat ini? Saran-saran lu kayak, atau pandangan lu kayak, atau apapun, atau mungkin terutama yang wanita-wanita, silakan. Mungkin secara umum dulu kali ya, buat semua pesulap menurut gue yang tadi gue bilang itu menurut sekarang mungkin lagi COVID begini dan lain-lain, improve yourself itu yang penting. Jadi kesempatan itu akan datang. Kadang-kadang kita yang bikin kesempatan itu datang. Tapi alangkah lebih baik di saat kesempatan itu datang, elunya udah siap. Itu yang bisa gue katakan. Karena gue belajar dari pengalaman gue, dan mungkin kalian juga bisa belajar dari pengalaman gue. Jangan sampai, kita kayak membuang waktu kita belajar di saat kita sudah ada kesempatan itu. Gitu. Yeah. Untuk yang pesulap cewek, menurut gue gimana ya? Banyak-banyak tahan godaan dan tutup kuping, karena belajar dari pengalaman juga. Saat gue pertama kali belajar sulap itu, asal gue ke toko sulap ini sama si ini, gue dibilangnya deket sama si ini, gue dibilangnya pakai sama si ini, gue dibilang itu mungkin di dunia sulap akan terjadi, bisa jadi terjadi sama kalian yang perempuan, karena apa? Jarang memang ada pesulap cewek, bener nggak, Drew? Iya, jadi dikit lah. Mungkin kalian akan jadi spotlight, atau mungkin kalian akan jadi rebutan pemanis para magician lelaki atau apapun itu. Ya intinya adalah nggak usah peduliin itu semua. Kalau belajar ya belajar, skill kalian, gimana jam terbang kalian, gimana kalian perform, gimana pokoknya perbaikin diri kalian. Nggak perbaikin sih, emang rusak apa maksudnya? Improve kali ya. Keep improve. Perbekali diri kalian sebaik mungkin, jaga diri kalian sebaik mungkin. Ya itu tadi sih yang gue bilang, kalian unik, jadi ya keep up the good works. Nice. Keep up the good works ya tuh guys, buat kalian mungkin kan sekarang mulai bermunculan nih kayaknya magician wanita baru juga ya kan. Actually it's an opportunity kalau melihat tadi Jennifer juga ngomong kan, Boas. Apalagi di saat magician sekarang. Cewek tuh kecil ya, magician cewek tuh dikit gitu loh. Porsinya tuh dikit, nggak terlalu banyak. So, ini kesempatan banget buat kalian sebenarnya untuk jadi spotlight juga ya. Kalau gue nanya sama lu. Gimana? Apa?
Tentang sulap sendiri di Indonesia, menurut lu kalau misalnya nggak ada COVID begini, kemarin-kemarin kan sebenarnya sulap sempat booming ya. Sempat booming. Demian, Diana, terus juga pokoknya menurut lu sendiri, sulap dan pesulap cewek itu kayak gimana sih di Indonesia? Coba. Oke, sulap dan pesulap cewek di Indonesia nih ya. Oke. Sulapnya sendiri, pesulap secara universal, dan pesulap cewek di Indonesia. Coba lu mendengar kata sulap, apa yang terbesit di pikiran lu, Ndro? Oke, kalau gue sekarang dengar kata sulap, kasian. Gue kasian. Karena satu, ya secara balik lagi ya ke secara struktur entertainment-nya saat ini memang sulap kemarin itu sempat masuk. Ya sekarang sih udah mendingan nih, udah mulai rebound lah ya. Cuman kemarin itu kan kita sempat mengalami fase di titik rendah banget nih kita nih. Ya benar kata lo tadi, kita jadi side dish doang gitu. Jadi istilahnya jadi acar di nasi goreng gitu. Ada syukur nggak ada juga nggak apa-apa. Ya kan gitu. Itu makanya gue bilang kasihan. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, salah kita juga. Salah kita juga. Karena mostly mungkin sebagian besar dari kitanya nggak siap untuk menunjukkan sulap yang benar-benar bagus. Betul. We think we are ready. Tapi begitu kita perform juga nggak sebagus itu ternyata gitu ya kan. Nah, mungkin gara-gara itu. Nah, tapi hopefully sekarang sih udah mulai rebound nih, udah mulai diperbaikin. Bapak-bapak juga udah pada turun gunung lagi kan, natain lagi satu-satu, ya kan. Hopefully jadi lebih baik, hopefully. Ya bagus juga ada COVID ini, at least ada jeda break time. Kita break di sini kita improve-nya banyak gitu ya kan. Hopefully abis ini semua lancar, kita udah bisa show dengan baik dan benar. Itu satu. Kalau ngomongin pesulapnya, ya pesulapnya sendiri secara universe gitu ya masih aja lucu satu dan belum kompak gitu loh, belum kompak, nggak kayak stand up comedian gitu. Kalau stand up comedian satu dan sesama profesi saling support walaupun kita mungkin beda kubu, walaupun mereka beda kubu, tapi mereka akan support kalau lu ada kegiatan karena mereka sudah berpikir secara industri. Kalau sampai yang ini disupport dan rame, ini akan menolong seluruh industri ini untuk naik. Bukan cuman kepentingan 1-2 kelompok, tapi semuanya akan dapat panggung. Nah, sedangkan kita kayaknya karena memang magician dilatihnya secara egosentrisnya itu tinggi gitu ya. Kita kan harus be the smartest guy or the smartest girl in the room gitu ya kan. Iya. Ya kan? Kan egosentrisnya ke kita doang nih. Jadi kita sometimes ke bawah ke dunia asli kita gitu loh, bahwa ketika kerjaan juga harus gue, yang lain nggak boleh. Mungkin itu sih, itu ya sekarang kan lagi ditata juga nih ya kan, mulai dirubah, udah zamannya kolaborasi kan sekarang kan, boleh jadi lebih baik. Harus support each other sih, karena nggak tahu ya, kalau menurut gue walaupun lu main mental dulu, walaupun gue main escape atau misalnya main pickpocket, Sibo atau siapapun, kita beda-beda semua, tapi kan kita di industri yang sama. Exactly. Bener banget. Floor yang berbeda, tapi kita di satu kapal. Yeah. Kalau lu jelek, tenggelam, kita semua tenggelam, bener kan? Bener. Makanya harus saling support. Iya, benar. Harusnya seperti itu. Oke, yang terakhir itu pesulap cewek. Kalau lo dengar kata pesulap, apa yang ada di pikiran lo? Pesulap cewek itu sekarang kayak switch menurut gue, kayak saklar lampu. Hidup mati. Exactly. Giliran ada event hidup, nggak ada event mati. Iya sih. Tapi kayaknya semua pesulap rata-rata begitu deh. Enggak. Kalau dalam pikiran gue gini. Ini pandangan gue pribadi ya. Ketika Bo Vernon atau Oge Artemus atau mungkin Jiban ada event nggak ada event, mereka tetap menempatkan positioning mereka sebagai magician. Mereka tetap hidup jadi magician. Russell Rich ketika ada dan nggak ada event tetap jadi magician gitu loh.
brandingnya tetap magician, mencoba untuk bikin kontennya juga tetap magician gitu loh. Still being a magician. Pesulap cewek yang masih melakukan itu, kayaknya hitungan jari. Ya, salah satunya mungkin lu sama Riana. Yang oke, I got it. Jadi Iya kan? maksudnya, ya, mereka mungkin bukan nggak konsisten ya, tapi nggak bener-bener nggak deep gitu, nggak mengakar ke magicnya gitu. Ya, nggak get into magic. Nggak, ya. Mungkin gini, nggak bisa disalahin. Mungkin sebagian besar dari mereka ngelihat sulap sebagai tools aja untuk naik level ke level yang lain. As a tools. Belum passionnya kali. Tapi belum tentu jadi passionnya, benar. I mean, gue pernah di posisi itu juga loh, Jan. Nggak usah pesulap cewek deh. Gue nih pesulap cowok, gue pernah di posisi itu. Gue pernah menempatkan sulap cuma sebagai tools gue untuk getting another attention atau mencari peluang lain di bisnis-bisnis lain. Until gue ketemu bapak-bapak dan segala macam, mulai disadarin lagi loh, lu mulai dari sulap, masa lu di tengah jalan tidak ini? Oh ya, akhirnya saya sadar lagi gitu ya kan. Nah, tapi tersadarkan gitu. Tersadarkan. Terima kasih Trilogy Magic Factory, pesan sponsor. Nah, terus ya gue menyayangkan gitu, kayak I mean kita sering lihat udah berapa kali sih ajang pencarian bakat sulap? Banyak kan? Banyak banget loh. Udah dari The Master 1 sampai The Master 5, ada lagi The Next Mentalist, ya kan? The Next Mentalist, ada The Grandmaster Asia kemarin. Ada juga kemarin baru beres banget The Great Magician. Pertanyaan gua, pesulap-pesulap ceweknya yang masih jadi pesulap sampai sekarang siapa? Kan Anda, Riana, ayo siapa lagi? Rizuki masih. Ya, Rizuki masih, walaupun juga dia juga ngomong kemarin bahwa ya sekarang udah kerja kantor, ya kan sekarang dia banyak kan di gaming kan sekarang, dia di gaming juga. Show masih kan, sekali dua kali. Dia udah kecil cuy, disuapin sulap. Exactly. Hidupnya udah kayak darah daging, dia udah sulap aja gitu. Orang ngeliat Rizuki udah sulap aja. Masih sulap, benar. Walaupun juga dia masih melakukan, walaupun nggak sebanyak yang kemarin-kemarin gitu ya. Udah agak kadarnya lebih rendah. Mungkin nggak sih lo nggak sulap cewek, karena memang industri sulap sendiri, jangankan cewek, cowok aja susah. Ya mungkin juga, bisa jadi juga. Tapi balik lagi sih, memang kayaknya apa ya, kalau gue menggunakan istilah, memang nggak cuma cewek doang nih, cowok juga banyak yang ini angkat-angkat tai ayam. Iya benar. Ya kan, sekarang nih ada event nih, kalau misalkan kayak lagi ada acara belajar trik satu juga udah bilang-bilang dirinya pesulap. Professional magician, ini kartu nama saya, silakan hire saya. Giliran nggak ada event, aduh sulap susah ya, kayaknya mulai dagang sosis atau bisnis atau apalah. Ya, tapi memang jadi itu nggak gampang kan? Emang nggak gampang. Ya bagus lah, karena banyak orang yang remeh sama sulap dan gue heran kenapa gitu loh. Kita tahu kita kayak gimana jadi pesulap gitu. Ya. Itulah. Ya hopefully setelah ini kita getting better lah ya. Tapi mungkin ini seleksi alamnya. Di sini kita jadi ngelihat mana yang benar-benar passionate dan masih stay di sini dan melakukan ini terus dan ngembangin ini terus, sama yang memang cuman ya udah emang sekedar lewat doang and then they're gone gitu. Iya, gue bisa setuju dengan itu. Karena gue barusan terpikir dengan 1, 2 pesulap cewek yang ikut kayak kompetisi, tapi abis itu hilang gitu aja. Iya, udah, oke. Jangan, udah. Sekarang Jennifer Aiko hampir aja ya, dia mengeluarkan kata-kata mutiara, luar biasa. Iya ya, gue jadi mikir gitu loh. Iya ya, kan maksudnya kolonial gue banyak gitu loh. Rizuki, gue, Riana, dan yang lain-lain yang mungkin pernah ada di TV juga. Tapi pada kemana semuanya? Exactly, pada kemana semuanya pertanyaannya. Even postingan Instagram ya, masih ngepost, tapi coba berapa persen sih dia ngepost soal magic? Iya, benar. Iya. Kalau gue masih ya. Masih ada. Enggak, sekarang malah gue kalau nggak sulap gitu, gue
kalau nggak penting-penting banget kayak ulang tahun anak gue atau ulang tahun gue nggak ngepost gitu loh. Malah. Ya. Mas, pesulap doang yang gue post gitu. Ya nggak masalah juga sih kan, sosial media juga sosial media Anda, terserah Anda mau membranding diri Anda jadi apa kan, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau lu nge-branding, apalagi di bio-nya ditulis gitu ya, magician. Wih, tapi yang diposting nggak ada sulapnya kan kayak, gimana? Iya, benar. Makanya gue ngerasain ya, jujur aja ya, kemarin-kemarin tuh sempet gue nggak ngepost berapa lama ya, bro. Sempet lah, lama banget lah, berapa bulan gue nggak pernah ngepost lagi. Itu gue ngerasa banget itu follower gue turun, dan gue introspeksi diri, kenapa ya? Atau mungkin kenapa? Apakah gue udah nggak tertarik lagi? Dan akhirnya gue menemukan satu insight bahwa Jennifer, lu kan jatuhnya sekarang udah sebagai public figure, ya. Pencet tombol follow di lu berarti karena lu ada something. Entertain, maybe karena lu mungkin karena lu lucu atau mungkin karena lu menghibur di sulap lu. Ketika lu gone begitu aja, orang juga pasti kan nunggu. Bener dong, orang kan pasti maksudnya pengen lihat karya-karya lu. Oke, di saat lu nggak ada job of air, tapi kan sebenarnya lu bisa ngelakuin itu di mana aja. Atau mungkin lu kasih mereka tentang kartu, mungkin lu post-post kartu, atau mungkin apapun ya. Maksudnya yang berhubungan dengan kenapa mereka follow lu. Ya, benar. Ini follower ya, bukan teman ya. Menurut gue sih seperti itu, fans lah mungkin. Fans, benar. Tertarik sama lu karena apa? Saat lu udah nggak ada itu lagi, ya orang akan pergi mungkin. Betul. Menurut gue gitu loh. Setuju. Ya makanya hopefully ya nggak apa-apa lah ya, biarin aja yang memang masih mau jadi magician, silakan pastikan diri kalian jadi magician yang baik dan benar. Yang nggak mau juga ya nggak apa-apa, silakan lanjutkan hidup kalian. Betul. Jadi magician yang baik dan benar itu sangat penting. Exactly. Karena susah. Iya, bener susah banget. Oke, thank you Jen, thank you so much udah berbagi ya insight lu udah sharing banyak juga di sini di Gibah Magic. Thank you so much. Nanti kita ngobrol-ngobrol lain kali lagi ya, Jen. Siap. Thank you. Well guys, itu lihat tadi Jennifer Aiko. Kalian udah dengar sendiri pandangannya Jennifer Aiko terhadap dunia persulapan kayak gimana. Dan juga kira-kira bagaimana sih proses menjadi magician yang baik dan benar versi Jennifer Aiko. Tadi udah diceritain juga. So guys, hopefully kalian bisa belajar yang baik-baiknya. Dan kalian bisa menjadikan diri kalian sebagai netizen yang baik dan juga magician yang baik dan benar. Oke. Akhir kata saya Darius Drew, and now it's time for me to say game over. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Oke? Sip? Oke, bye-bye. Game over. Bye.